7 tahun yang lalu, seharusnya aku menikah dengan orang terkota Jianshen. Tapi di hari pernikahan kami, Wah, Bos Fu kecelakaan. Fu Jianshen ingin memberiku hadiah, tapi malah kecelakaan dan menjadi koma. Kenapa bisa begini? Mengapa? Keluar Fu jatuh miskin, terbelit utang. Tak ada uang? Pergi sana. Ambil ini, ambil ini. Jianshen. Sayal. Ibu datang. Jianshen, bangunlah. Jianshen, Siu, kenapa kau belum pergi? Rumah Fu sudah disita. Sementara kau dan Jianshen belum menikah. Cepatlah pergi. Jangan sampai kau terkena imbasnya. Aku sudah menikah ke keluarga Fu. Aku adalah bagian dari keluarga Fu. Aku tak akan pergi kemana-mana. Aku akan menemani ibu menjaga keluarga Fu. Kata dokter, Jianshen mungkin tak akan pernah bangun lagi. Jianchuan masih sekolah di luar negeri dan butuh banyak uang. Kau tetap di sini, hanya akan menderita bersamaku. Seorang nenek tua. Ibu, aku bukan hanya istri Jianshen, tapi juga kakak ipar Jinchuan. Selama kita bersama, kita pasti bisa melewati masa sulit ini. Baik. Bos Fu, ini data yang Anda minta. Nyonya tua mereka menyewa kamar kecil di pinggiran kota. 1. Hidup tidak berjalan dengan Ibu baik. dan mereka hidup dengan susah. Saudara ipar saya yang baik. Masih ada uang untuk membantu keluarga. Segera berangkat. Jemput ibu saya pulang. Baik. Ibu tunggu saya. Saudara ipar saya yang baik. Ibu Siu, ayo. Kamu baru saja pulang dari shift malam. Tubuhmu bagaimana bisa tahan? Ibu tidak apa-apa. Dokter bilang, kondisi Jianshen akhir-akhir ini lebih baik. Mungkin sebentar lagi dia akan bangun. Tahun-tahun ini, kamu harus merawat Jianshen, sambil harus mencari uang untuk biaya sekolah Jinchuan. Kamu sudah menderita. Ibu saya tidak menderita. Jinchuan sekarang sudah lulus. Hutang keluarga Fu, asal saya bekerja lebih keras, akan terlunasi. Sudahlah. Tidak apa-apa, Ibu. Ayo, letakkan untuk saya. Di sana juga letakkan untuk saya. Sudah selesai. Ibu, ayah. Kalian kenapa datang? Bukan ini foto Jianshen. Kamu sedang apa? Jianshen masih baik-baik saja. Fu Jianshen dia sudah begini. Setengah mati sudah 7 tahun. Apa bedanya dengan mati? Ibu, ayah. Cepat hentikan mereka. Tidak boleh berhenti, semua tidak boleh berhenti. Tahun-tahun ini, kamu memberikan ini sampah setengah mati. Habiskan begitu banyak uang. Uang itu seharusnya milik kita. Jangan ngomong sembarangan. Uang itu semua hasil jerih payahku sendiri. Aku tidak pernah mengambil sepeser pun dari kalian. Malah mengambil uang untuk nyawa Jianshen. Dibuat bangun rumah baru. Lalu kenapa? Uang itu untuk orang mati. Buang-buang saja. Keluarga Fu sekarang sudah tidak berdaya. Tapi bagaimanapun juga, dia masih punya beberapa kerabat kaya. Manfaatkan acara pemakamannya untuk meraup untung besar. Setelah pemakaman selesai, aku akan cari jodoh untukmu. Nanti, uang maharnya jadi milik kita. Siwen, cepat cari beberapa orang untuk bawa Fu Jianshen ke krematorium. Cepat, siap. Jianshen masih hidup. Kalian sedang membunuh, sedang melanggar hukum. Kau tua bangka, minggir sana. Selama aku ada, siapapun tidak boleh bawa Jianshen. Kau gadis brengsek. Selama ini, aku terlalu memanjakanmu. Hari ini aku patahkan kakimu. Berhenti. Siapa yang mengutuk kakakku? Mama baik-baik saja. Jinchuan, kapan kamu pulang? Tidak bilang-bilang sama mama. Jangan-jangan para penagih utang. Dia itu Jinchuan. Dia sudah pulang. Mama, masalah utang jangan khawatir. Sudah aku selesaikan. Aku pulang kali ini untuk membangkitkan kembali keluarga Fu. Sudah bertahun-tahun, kamu sendiri yang membayar uang sekolahku. Susah payah. Di masa depan, aku pasti akan membuatmu hidup nyaman. Uang sekolah itu. Hei anak muda. Kamu adalah adiknya Fu Jianshen, Pyukin. Jangan pikir aku takut hanya karena kamu banyak orang. Ibumu dan kakakmu telah tinggal di rumah kami begitu lama. Hari ini, kamu tidak akan bisa membawa mereka benar. Ingin membawa sampah ini pergi. Setidaknya beri aku jumlah ini. Lepaskan.
Masalah mengutuk kakakku. Aku belum menghitung dengan kalian. Malah minta uang dulu. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu inginkan? Apa yang terjadi? Kamu berani melawan. Patahkan kaki mereka. Lepaskan dia. Apa yang kalian lakukan? Tolong. Ada pembunuhan. Lepaskan dia. Ada pembunuhan. Ibu, Ada kita pembunuhan. pergi. Siu ikut ibu pergi. Jangan berkelahi lagi. Berhenti, jangan berkelahi lagi. Ibu, penyakit kakak tidak bisa ditunda lagi. Aku sudah mengatur tim medis terbaik. Sedangkan dia, Aku akan membawanya dulu. Kembali bersama istriku. Sudah bertahun-tahun. Tidak menyangka. Kita masih punya hari untuk kembali. Siu, kita pergi. Jiang Xiu, kamu telah melukai kakakku. Kamu masih berani masuk ke keluarga Fu. Ayo Siu. Kita pulang. Selamat datang kembali Nyonya Tua dan Nyonya Muda. Salam Nyonya Tua dan Nyonya Muda. Nyonya Muda, saya adalah asisten pribadi Anda. Apa yang Anda butuhkan? Silakan beritahu saya. Nyonya Tua, saya Pasty Aken. Perawat Nyonya Muda. Siu, selama ini kamu sudah menderita. Kedepannya kamu bisa tinggal di rumah dengan tenang. Menikmati hidup. Baru berapa tahun, Jin Chuan sekarang sudah sangat sukses. Mungkin Nyonya tidak tahu. Sekarang grup M terbesar di Jiangcheng. Dibangun oleh Fu sendiri. Grup M. Apakah maksudmu yang hanya dalam beberapa tahun menjadi konglomerat kelas dunia? Grup M. Ya, Jin Chuan ternyata pendirinya. Ibu ini. Ini Diberican, Jin Chuan Pedaku. Di dalamnya ada 500.000. Simpan baik-baik. Beli apa yang kamu mau. Kalau kurang bilang saja pada ibu. Ibu ini tidak bisa aku terima. Siu. Dulu kamu demi keluarga Fu. Menjual semua mas kawinmu. Menikah ke keluarga Fu selama 7 tahun ini. Kamu tidak pernah menikmati hari yang baik. Simpan dulu. Kalau tidak ibu merasa sangat bersalah. Ibu jangan bicara seperti itu. Semua ini aku lakukan dengan sukarela. Apalagi ini terlalu berharga. Anak baik. Dulu kamu juga seperti ini. Tidak meminta uang mahar sama sekali. Langsung menikah dengan Jian Shen. Anggap saja ini sebagai ganti dari ibu. Ibu. Aku menikahi Jian Shen bukan karena uang. Apalagi kalau bukan karena aku, Jian Shen tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Kalau sudah tahu, masa berani tinggal di rumah kita? Mama, Jin Chuan, bagaimana keadaan kakakmu? sudah aku atur dia ke ruang VIP. Dengan tim medis paling profesional yang akan memeriksanya. Siu, secara resmi perkenalkan. Ini anak kedua saya Jin Chuan. 7 tahun lalu dia kuliah di luar negeri. Tidak sempat datang ke pernikahanmu dan Jian Shen. Sudah bertahun-tahun. Kalian belum pernah bertemu secara resmi kan? Jin Chuan cepat panggil kakak ipar. Kau tidak tahu selama ini kakak iparmu? Kakak ipar. Dia pantas. Kalau bukan karena kau, kakakku mana mungkin jadi vegetatif. Keluarga Fu mana mungkin jatuh seperti ini. Kau yang membuat mamaku hidup bergantung, melewati hari-hari sulit selama ini. Masa kau masih berani tinggal di sini? Jin Chuan, bagaimana bisa kau berkata begitu pada kakak iparmu? Kecelakaan Jian Shen hanyalah sebuah kecelakaan. Siu adalah gadis yang baik. Selama bertahun-tahun, aku menyaksikannya sendiri. Jiang Xiu. Jangan kira aku tidak tahu apa-apa. Kau tidak punya uang untuk mengobati kakakku, tapi punya uang untuk merenovasi rumahmu. Kakakku celaka karena kau. Masa kau tidak rela mengeluarkan uang untuknya? Bukan begitu. Jin Chuan, kau salah paham. Sebenarnya, Kartu ini punya mamaku. Kok ada di tanganmu? Masih bilang bukan karena uang. Sudah cukup Jin Chuan. Kamu mau bikin aku mati ya? Kamu pulang ke kamar sekarang. Mama. Baru pulang istirahatlah lebih awal. Jiang Xiu. Aku tidak semudah mama untuk dibohongi. Tenang saja. Aku pasti akan membongkar kepalsuanmu. Bocah nakal, kamu belajar ini dari siapa? Siu, jangan khawatir. Jin Chuan pasti akan mengerti.
Nyonya muda ini kamar Anda. Ini adalah nyonya tua, khusus disiapkan untuk Anda. Saya bantu Anda ganti ya. Tidak perlu, tidak perlu. Saya bisa sendiri. Baik. Jianshen. Beruntung ada Jin Chuan. Hidup kita akhirnya membaik. Mama kamu masak beberapa hidangan ini. Ada yang aku suka makan. Kamu terlalu memihak Jiang Xiu. Tidak sopan. Kamu harus memanggilnya kakak ipar. Dia bukan kakak iparku. Bagus, bagus. Sudah kubilang, kamu pakai ini pasti cantik. Mama. Sebenarnya Mama tidak perlu repot mempersiapkan ini untukku. Anak bodoh bilang apa? Selama ini, kamu bahkan tidak punya baju yang layak. Sama sekali. Ini sedikit hadiah dari Mama. Bisa saja berpura-pura. Aku ada urusan duluan ya. Jin Chuan. Kamu tidak makan bersama. Jangan bicara terlalu akrab. Aku tidak terbiasa makan dengan orang luar. Jianshen, kamu tahu tidak? Jin Chuan sudah pulang, tinggi dan tampan. Pasti disukai perempuan. Dia sekarang sukses. Dia bahkan membeli kembali rumah tua keluarga Fu. Semuanya berjalan ke arah yang baik. Tapi kamu, kapan akan bangun? Kami semua menunggumu. Kenapa kamu di sini? Jin Chuan. Siapa yang menyuruhmu datang? Selama ini, sayalah yang merawat Jianshen. Kakakku biar aku yang urus. Jangan datang lagi ya. Jangan pikir ibuku melindungimu. Wanita sepertimu, yang hanya mencari keuntungan. Sudah sering aku lihat, kan hanya mengincar harta keluarga Fu. Aku tidak mengincar harta keluarga Fu. Selama ini, aku selalu mengandalkan diriku sendiri. Kamu tahu apa artinya mengandalkan diri sendiri? Jangan tidur Fu Jinchuan. Ibu dan kakak masih menunggumu. Kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Jangan pura-pura bodoh di depanku. Aku tidak tahu kenapa kamu memiliki kesalahpahaman besar padaku. Tapi aku tinggal di keluarga Fu hanya untuk merawat ibu dan Jianshen. Kalian berdua sudah lama tidak bertemu. Berbicaralah baik-baik. Kakak tenang saja. Aku sekarang sudah kembali. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti kamu. Dan tidak akan membiarkan keluarga Fu terluka. Wanita ini juga cukup malang. Pada hari pernikahannya, suaminya langsung jadi vegetatif. Bahkan belum sempat menikah. Kalau aku pasti sudah kabur. Bener banget. Dia merawatnya selama 7 tahun penuh. Bahkan bekerja 3 pekerjaan dalam sehari. Entah bagaimana, seorang wanita seperti dia berhasil melewati semua itu. Selidiki ini. Baik. Di mana Jin Chuan? Fuzong belakangan ini selalu lembur di kantor. Ini tidak bisa dibiarkan. Nanti kamu suruh orang masak makanan kesukaan Jin Chuan. Kirim ke kantor. Baik. Bu, biar saya saja yang mengantarkan. Anda tunggu sebentar. Fuzong sedang sibuk. Bu dan Jin Chuan baru saja bersatu kembali. Tapi Jin Chuan karena saya tidak mau pulang. Saya harus segera menyelesaikan kesalahpahaman ini. Siapa dia? Dia juga datang untuk menemui Fuzong. Ada lagi wanita penggoda. Fuzong, nyonya muda dia. Adalah Nona Jiang yang datang mencari Anda. Dia datang untuk apa? Sepertinya membawakan makanan untuk Anda. Abaikan saja dia. Baik. Apakah Anda yang ingin menemui Fuzong? Siapa Anda? Saya sekretaris Fuzong, satu-satunya yang bisa mendekati Fuzong. Orang kampung seperti Anda, tidak tahu diri. Bukan Anda salah paham. Salah paham?
Jangan berpura-pura. Wanita seperti Anda sudah sering saya lihat. Lebih baik Anda segera pergi dari sini. Fuzong, Nona Jiang masih menunggu Anda. Masih menunggu. Ya, Apa ini? Barang kuno seperti ini. Sudah bertahun-tahun aku tidak melihatnya. Aku bilang perusahaan. Dari mana datangnya bau miskin ini? Seperti kamu ini orang kampungan. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Berhenti. Bos Fu. Aku paling benci wanita bodoh yang sok tahu. Asisten Lee. Atur dia untuk mengundurkan diri. Bos Fu, aku sekretarismu. Bos Fu, Bos Fu. Tidak ada kesan. Ini kamu yang buat. Baru saja terima kasih Jin Chuan. Tunggu. Bekal itu. Ada apa diracuni? Tidak, aku takut dingin. Kedepannya hal seperti ini, serahkan saja pada pelayan. HP. Ini nomorku. Kalau ada apa-apa, kirim pesan saja padaku. Aku takut kamu mengganggu ibuku. Jangan banyak pikiran. Jian Shen. Adikmu juga tidak seburuk yang dibayangkan. Bu. Jiang Xiu sudah pergi. Lalu uang maharku bagaimana? Lili masih menunggu. Semuanya salah si pembawa sial itu. Uang tidak dapat. Malah membuatku seperti ini. Tenang anakku. Ibu punya banyak cara untuk membuat wanita itu kembali. Asal dia menikah dengan pendaha yang istrinya sudah meninggal. Kita akan dapat mahar 500.000. 500.000. Itu bagus sekali. Ibu cepatlah pergi. Halo. Apakah Anda keluarga Fu Jianshan? Pasien sudah hampir tidak bisa bertahan. Segera datang ke rumah sakit. Apa? Saya segera datang. Fuzong. Anda menyuruh saya menyelidiki masalah nyonya muda. Sudah ada hasilnya. Non Jiang bilang, dalam 7 tahun ini, Non Jiang selalu bekerja di mana-mana untuk mencari uang. Uang yang didapat, sebagian untuk mengobati kakak, dan sebagian lagi untuk membayar uang sekolah Anda. Apa yang Anda katakan? Uang sekolah saya dia yang bayar. Jin Chuan, apakah Anda melihat Siu? Saya mencari di mana-mana tapi tidak menemukannya. Ibu, uang sekolah saya adalah Jian Xiu yang membayar. Apa yang sebenarnya terjadi? Pada tahun-tahun itu kesehatan ibu tidak baik. Di satu sisi ada biaya pengobatan Jianshan. Di sisi lain ada uang sekolahmu. Di mana-mana butuh uang. Siu. Setiap hari bekerja 3-4 pekerjaan. Bekerja siang malam tanpa henti. Baru bisa mengumpulkan uang itu. Uang sekolahmu itu adalah hasil kerja keras Siu. Tahun lalu Siu akhirnya bisa menabung sedikit uang. Tidak disangka, diambil oleh keluarganya yang tidak punya hati. Untuk membangun rumah baru. Kita tidak punya uang untuk Jianshan. Terus dirawat di rumah sakit. Terpaksa membawanya pulang untuk dirawat. Ternyata, saya benar-benar salah paham padanya. Fuzong. Orang kira baru saja melihat pergi ke rumah sakit. Sepertinya keluarga Jiang juga ada di sini. Buruk. Siapkan mobil ke rumah sakit. Mama, kenapa kalian datang? Lepaskan aku. Maaf kakak ipar. Aku salah paham sama kamu. Mama, kenapa kalian datang? Kamu. Kamu mau telepon siapa lagi? Jiang Xiu. Jangan melawan. Cepat ikut kami. Kalian yang telepon, membohongi aku untuk datang. Kalian sebenarnya mau apa? Kamu sudah menghabiskan berapa banyak uang untuk si sampah ini? Lihat dia setengah mati begini. Ada APA, yang perlu sekarang cepat ikut aku. Kalau tidak, Jiang Xiu, kamu berani sekali. Bahkan untuk seorang sampah. Berani melawan Mama. Mama. Jianshan adiknya sudah pulang. Dia tidak akan membiarkan kalian cepat pergi.
Cari nyonya muda. Ya. Tidak peduli lagi. Ikut kami. Lepaskan aku. Tidak bisa kamu tentukan. Ikut kami. Kamu lepaskan aku. Ikut kami. Lepaskan. Pak Wang, kenapa Anda datang? Sedang berencana membawa orang untuk diantar ke Anda. Pak Wang. Lihat orangnya ada di sini. Itu 500.000. Tenang, saya jaga janji. Itu 500.000. Anggap saja uang mahar saya. Lagi pula kita nanti satu keluarga. Benar-benar. Inilah dia. Suaminya yang koma itu. Apa suami? Lihat dia kakak dengan siu kita. Belum menikah sudah celaka duluan. Siu kita. Bukan barang bekas apalagi. Gadis kecil, jangan malu-malu. Di depan muka, suamimu yang tak berguna ini. Aku akan memanjakanmu dengan baik. Aku tidak pernah bilang akan menikahimu, ayah ibu. Aku mohon. Tuan Wang, kami tidak mengganggu Anda lagi. Tenang saja. Selama kami ada di sini, tidak akan membiarkan siapapun mengganggu urusan Anda. Ayah ibu. Ayo pergi. Gadis kecil. Gadis kecil, aku datang. Lepaskan. Hari ini aku pasti mendapatkanmu. Lepaskan. Menyingkir. Maaf aku terlambat. Jin Chewan. Siapa yang berani memukulku? Hati-hati. Kau tidak apa-apa kan? Bagaimana? Kau terluka? Aku baik-baik saja. Siu. Jian Shen. Kakak. Kalian sedang apa? Bu. Semua ini apa-apaan? Siu. Selama bertahun-tahun, kami benar-benar banyak berhutang padamu. Sekarang Jian Shen sudah sadar. Aku dan Jin Chuan sudah membicarakannya. Kami berencana mentransfer beberapa properti ke namamu. Mama, aku tidak bisa menerima ini. Anda harus mengambilnya kembali. SIU. Ini dibandingkan dengan usaha Anda selama ini. Tidak ada apa-apanya. Anda harus menerimanya. Ini juga keinginan Jin Chuan. Mama, sebenarnya aku ingin kembali bekerja. Apa? Anda sudah cukup menderita selama ini. Sekarang hidup baru saja membaik. Bagaimana bisa membiarkan Anda terus menderita di luar? Apa uang Anda tidak cukup? Mama akan transfer uang sekarang. Bukan begitu, Mama. Aku hanya ingin mengandalkan tangan sendiri. Hidup mandiri. Mama, biarkan aku pergi ya. Baiklah. Anak ini. Baiklah. Jin Chuan, apa Anda punya posisi yang ringan untuk Siu? Tidak perlu, Mama. Aku akan mencari pekerjaan sendiri. Sudah diatur. Besok pagi jam 8, ikut aku ke perusahaan. Fu Dashao semua fungsi tubuh. Tidak ada masalah, hanya dia lama berbaring. Dalam keadaan lumpuh lemas. Apakah bisa pulih? Masih belum diketahui. Disarankan tetap di rumah sakit. Diobservasi sebentar. Lumpuh. Aku bisa bangun. Anda tidak senang. Mengapa wajahnya muram? Anda bisa bangun. Kami tentu sangat senang. Kakak. Anda tenang saja. Aku pasti akan menyembuhkan kakimu. Kakak percaya padamu. Tapi selama ini, mohon bantuannya untuk merawat Siu dengan baik untukku. Kakak tenang saja. Kamu terluka. Aku akan membantumu mengobatinya. Tidak perlu. Sudah bilang tidak perlu repot-repot. Bagaimana kalau ini meninggalkan bekas luka? Di luar sana. Luka-luka ini tidak ada yang peduli. Tapi sekarang ada. Aku Jian Shen. Dan ibu, kami semua sangat peduli padamu.
Jadinya jelek sekali. Selamat malam Jin Chuan. Selamat malam. Jin Chuan, kamu datang. Ini. Kamu datang tepat waktu. Izinkan aku memperkenalkan Jiang Xiu. Adalah karyawan baru yang bergabung hari ini. Ini adalah Yang Li. Kamu akan bekerja di departemennya. Halo. Ayo lihat tempat kerjamu. Selama ini selain Kak Li, belum pernah melihat Fuzong membawa wanita mana bersamanya. Jiang Xiu ini. Sebenarnya apa latar belakangnya? Kak Li adalah putri keluarga yang, kalau bukan karena Fuzong, kalian tidak sibuk ya? Tidak ingin bekerja lagi. Kamu duduk di sini. Kantorku ada di sebelah. Ada masalah datang padaku. Terima kasih Jin Chuan. Aku melakukan ini hanya karena menghormati kakakku. Jangan berpikir terlalu banyak. Kak Li ini data yang Anda minta. Jiang Xiu ini sama sekali tidak punya pengalaman kerja. Hanya seorang orang dalam dari desa mengira bisa mengandalkan koneksi untuk tetap tinggal di grup M yang terbaik di dunia. Mimpi. Kak Li. Karena kamu dibawa oleh Jin Chuan, pasti kamu punya kelebihan tertentu. Begini saja, besok pagi tentang rapat evaluasi semester pertama. Kamu yang bertanggung jawab. Evaluasi. Ini adalah data aktivitas kami semester pertama. Semua data aktivitas. Kamu cari teman kerja. Untuk minai elaraskan detailnya. Perbarui Gantt chart. Lalu lakukan evaluasi. Bagaimana hal-hal ini? Apakah perlu saya ajari? Kamu bahkan tidak tahu. Yang paling dasar ini. Meskipun kamu orang dalam grup M, bukan tempat yang bisa diandalkan dengan koneksi untuk tetap tinggal. Ini Ibu dan Jin Chuan sengaja mengatur pekerjaan ini untukku. Tidak boleh mengecewakan mereka. Saya pasti akan menyelesaikannya. Baik. Jika kamu tidak bisa menyelesaikannya, saya akan segera mengeluarkanmu. Evaluasi. Evaluasi adalah mengulas proyek yang sudah selesai. Menyimpulkan pelajaran. Oh, begitu. Hati-hati. Luka ini tidak ada yang peduli. Tapi sekarang ada. Fu Jinchuan, sadarlah. Jin Chuan. Ibu menyuruhku mengantarmu pulang. Ayo. Rencana pemasaran. Saya akan jelaskan sekali lagi. Di dalam rencana pemasaran ini ada masalah besar. Kalau kita... Chong Ayu, kamu sedang apa sih? Kamu ngerti nggak apa itu review? Kak Li. Bukannya review itu cari masalah yang ada sebelumnya. Masalah-masalah yang ada. Jadi sekarang seluruh departemen. Ini urusan kamu ya Jiang Xiu. Sekarang seluruh perusahaan. Kamu tahu nggak laporan ini? Buat departemen kita. Penting banget.
Tapi kalau nggak selesai, masalah yang ada sebelumnya, beberapa masalah akan pengaruhi perusahaan kita. Kamu ini kerja atau cari masalah? Kamu ngerti nggak? Kamu lagi bikin review. Dia ngapain sih? Dia punya koneksi. Pasti mau bilang apa ya bilang. Nggak peduli, kita yang kerja keras ini. Aku nggak bermaksud begitu. Cuma aku merasa. Kalau kamu baru di perusahaan, kamu ngerti apa? Yang pemimpin mau lihat adalah laporan review yang sempurna. Bukan bawa peringatan risiko. Sama kayak pelanggan buat bikin dia kesal. Aku rasa sudut pandang Jiang Xiu sangat bagus. Fuzong, kenapa Anda datang? Hari ini ada waktu luang. Analisis kamu tadi, masalah-masalah itu bagus. Lanjutkan. Itu tadi kesimpulan aku. Terima kasih semuanya. Aku harap rapat review selanjutnya, semua bisa seperti Xiu. Analisis review dengan tepat. Yang Li. Selama beberapa waktu ke depan, biarkan Jiang Xiu bertanggung jawab atas proyek bersamamu. Saya tidak setuju. Dia seorang pemula, apa yang dia tahu? Sudah diputuskan. Jianshen, kamu tahu tidak? Waktu itu saat saya berdebat dengan Yang Li, saya sangat gugup. Untungnya Jin Chuan datang. Itu karena kamu memang berbakat. Ngomong-ngomong, harus berterima kasih pada Jin Chuan. Terima kasih padanya karena memberi saya kesempatan ini sehingga saya bisa bekerja di grup M. Jin Chuan sebenarnya. Xiu. Setiap kali kamu datang, selalu menyebut Jin Chuan. Apakah kamu tidak punya hal lain untuk dibicarakan dengan saya? Saya hanya sangat bersemangat. Dulu saat mengantar makanan di perusahaan besar ini, saat mengantar makanan, saya tidak pernah membayangkan suatu hari saya bisa menjadi salah satu dari mereka. Xiu. Setelah beberapa waktu saya keluar dari rumah sakit, saya akan mengadakan pernikahan yang tertunda denganmu. Pada saat itu kamu tidak perlu lagi bekerja di perusahaan. Tinggal di rumah dan menikmati hidup. Tapi saya baru saja mulai bekerja, dan saya sangat suka bekerja di perusahaan ini. Xiu. Bagaimanapun juga, saya pernah menjadi CEO Fusi. Belum sampai membutuhkan istri untuk bekerja di luar dan menghidupi saya. Apakah kamu tidak percaya pada saya? Tentu saja saya percaya padamu. Beberapa hari ini, saya juga menyuruh orang untuk memilih lokasi pernikahan. Kamu lihat lebih suka yang mana? Hei Jin Chuan. Oke, aku segera turun. Ada urusan di perusahaan Jianshen. Aku harus persiapkan lebih awal. Kamu tunggu di sini saja. Dokter akan segera datang. Tidak apa-apa, kamu pergi saja. Kalau gitu aku duluan ya. Gimana kondisi kakak? Lumayan baik, kata dokter minggu depan bisa pulang. Ayo pergi. Gimana keadaan di lokasi? Yang Li sudah ada di sana. Dia bawa orang buat persiapan. Li Jia, aku bantu ya. Acara sebentar lagi mulai. Daripada buang waktu untuk menjilat atasan, mendingan kerja lebih banyak. Kita ada persiapan cadangan listrik ga? Acara kayak gini pasti sudah siap. Perangkatnya lagi di jalan. Jangan ganggu di sini.
Halo, permisi, ada cadangan listrik ga? Ada di sebelah sana, aku antar kamu ke sana. Terima kasih. Cuma mikirin deketin orang. Aku GA, angry Kenapa dia, pertahankan Yang dia. Li, aku tahu kamu ada keberatan. Jinchuan, aku bukan maksud menyalahkan. Tapi, dia bukan tipe orang yang kamu kira. Aku yakin kamu akan berubah pikiran. Li Jin. Jin Chewan. Kamu baik-baik aja kan? Kamu gak cederakan. Jinchuan, kamu gak cederakan. Acara sebentar lagi mulai. Sekarang yang paling penting, cepat selesaikan masalah lampunya. Gimana ini? Waktunya mepet. Mau nyari peralatan di mana ya? Aku tahu di mana letak sumber daya darurat. Ikut aku. Acara hari ini selesai sampai di sini. Terima kasih atas kedatangan kalian semua. Hari ini kita bekerja dengan baik. Terima kasih. Ahli Jia, kamu terlalu sopan. Bukankah kita semua ingin acara ini berjalan dengan lancar? Kalau ada yang perlu dipuji, aku pasti tidak akan pelit. Tapi kamu juga harus meluangkan waktu untuk meningkatkan kemampuanmu. Ngomong-ngomong, meskipun kamu sudah menyelamatkanku, aku tidak akan menyerah pada Jinchuan. Aku akan bersaing denganmu secara adil. Jin Chewan. Li Jia, kamu salah paham. Aku dan Jin Chewan. Hari ini bekerja dengan baik. Plakat-plakat ini mau disimpan di mana? Masukkan saja ke mobil. Kalau kamu suka dia, kenapa tidak memindahkannya ke dekatmu? Bukankah itu lebih mudah? Kenapa harus tetap di departemen kita? Aku suka dia. Fu Jinchuan, aku sudah mengenalmu selama ini. Aku belum pernah melihat kamu begitu khawatir pada seseorang. Kamu salah paham. Ini karena Jiang Xiu. Dia adalah kakak iparku. Dia kakak iparmu. Hubungan kakakku dan kakak iparku sangat baik. Aku harap kedepannya tidak ada lagi rumor seperti ini. Apakah kamu yakin? Hanya menganggapnya sebagai kakak ipar. Tolong segera atur prosedur keluar rumah sakit. Baik. Bersulang. Merayakan kesuksesan acara. Acara hari ini lumayan bagus kan? Halo Tuan Fu. Mari kita duduk. Baik Tuan Fu. Kalian lanjutkan saja permainannya, jangan pedulikan aku. Baik Tuan Fu. Bukankah ini pesta perayaan hari ini? Kenapa begitu sepi? Mungkin mereka sedikit takut padamu. Kalau begitu, ayo kita mainkan sebuah permainan. Bagaimana dengan truth or dare? Botol minuman yang menunjuk ke siapa? Dia harus menerima hukuman. Bagaimana Tuan Fu? Berani bermain? Tentu saja. Baik, kita mulai. Truth or dare? Truth. Apakah ada orang yang kamu sukai di sini? Dia tidak ada di sini. Baiklah, kita lanjutkan. Tuan Fu, Truth. apakah ada orang yang kamu sukai di sini? Jika menolak menjawab, akan dihukum 1 gelas minuman keras ya. Jin Chuan, dia ada di perusahaan dan ada orang yang dia sukai. Baiklah, kita lanjutkan. Tuan Fu, kapan terakhir kali kamu merasa jatuh cinta? Pada saat apa?
Baiklah, kita lanjutkan. Aku yang bertanya. Apa yang kamu suka makan? Tuan Fu, permainan ini tidak dimainkan seperti ini. Aku yang bertanya. Jiang Xiu, menurutmu Tuan Fu dan orang yang kamu sukai, mana yang lebih baik? Bagaimana bisa dibandingkan? Jawaban ini tidak diterima. Hukuman 1 gelas minuman keras. Sudah cukup. Jangan minum lagi. Tidak apa-apa. Kalau begitu kalian main dulu. Aku mau ke kamar mandi dulu. Yang Li, sebenarnya kamu mau apa? Fu, cuma permainan doang kok. Kenapa kamu panik banget sih? Atau jangan-jangan kamu merasa bersalah ya? Apa sih? Barusan, Fu kalah main truth or dare. Dia bilang dia akan memeluk orang pertama yang keluar dari kamar mandi. Yang Li, kamu kan tahu dia dari. Kenapa buru-buru banget sih? Jiang Xiu aja belum nolak. Gelas ini aku yang minum untuk Fu. Kamu ikut aku keluar. Fu sama Li Jie. Kayaknya ada sesuatu nih. Nggak heran tadi Fu nggak mau jawab. Kayaknya malu ya. Ayo lanjut. Ayo bersulang. Malam ini kita rayain sama Jin Chuan di sini. Kamu sebenarnya mau apa sih? Fu Jinchuan, dulu aku nggak pernah sadar. Kamu penakut ya? Maksudnya apa? Berani bilang kamu sama dia. Nggak ada perasaan sama sekali. Aku udah bilang, dia itu kakak iparku. Selain itu nggak ada apa-apa. Fu Jinchuan, aku tahu rasanya suka sama seseorang. Seperti apa rasanya? Seperti apa tatapannya? Aku juga tahu seperti apa perasaannya. Kamu nggak bisa bohong sama aku. Kebetulan, hari ini aku juga mau minta jawaban darimu. Fu Jinchuan, aku suka sama kamu. Aku udah suka sama kamu bertahun-tahun. Maaf, Nggak apa-apa. Aku udah tahu dari dulu. kamu adalah partner yang hebat. Kamu sangat luar biasa. Tentu saja aku luar biasa. Aku tidak butuh kamu menghiburku. Setidaknya dalam menghadapi perasaan. Aku jauh lebih berani darimu. Fu Jinchuan, aku tidak menyesal. Tapi sebagai teman, aku ingin memberitahumu. Jangan lakukan hal yang akan kamu sesali. Ayo Xiu. Temani aku minum. Li Jie, kamu baik-baik saja. Baik-baik saja kok. Aku senang. Hari ini akhirnya. Akhirnya aku mengungkapkan isi hatiku. Lega? Kenapa dulu aku tidak menyadari? Kamu itu penakut. Setidaknya dalam menghadapi perasaan. Aku jauh lebih berani darimu. Jangan lakukan hal yang akan kamu sesali. Jin Chuan, bagaimana kabarmu? Ayo. Pergi. Sepertinya aku mulai menyukaimu. Yang Li, See you. Jian Shen. Kenapa kamu sudah keluar dari rumah tidak memberitahuku? Aku ini kan ingin memberimu kejutan. Ayo kita pulang. Tapi Jin Chuan dia.
Tenang, ada aku. Kamu tidak dengar apa yang Jin Chuan katakan tadi. Jangan ganggu mereka berdua. Baik. Jangan berpura-pura. Mereka sudah pergi. Kamu tadi, kenapa memanggil namaku? Maaf, Fu Jinchuan. Kamu anggap aku sebagai apa? Ayo Siu, duduklah. Kita ini keluarga. Sudah berapa lama kita nggak makan bersama? Kalian berdua ini kenapa sih? Dulu ketemu aja langsung cerewet. Hari ini kok sepi banget ya? Mama terlalu mikir. Ayo makan aja. Makan yuk, makan bareng. Jianshan, kamu makan yang banyak ya. Kita usahain. Cepet sembuh biar sehat. Mama. Dokter bilang kondisi aku kayak gini. Mungkin bakal terus kayak gini. Nggak usah bahas yang bikin sedih. Mama, kita ini keluarga, susah payah baru bisa kumpul. Pulang kali ini, aku pengen bayar utang sama Siu, yang udah 7 tahun lalu. Siu. Persiapan pernikahan, masih butuh waktu. Mending besok kita, nikah dulu aja. nggak boleh. Jin Chuan, kamu kenapa sih? Maksudku, jangan-jangan terlalu buru-buru. Abang, kamu baru aja sembuh. Mending istirahat dulu. Aku tahu kondisi tubuhku. Kamu nggak usah khawatir. Atau jangan-jangan, kamu khawatir sama orang lain. Jianshan, nikah sih nggak usah buru-buru. Selama ini, SIU Odar nahan banyak cibiran dan omongan. Yang penting sekarang, kali ini kita harus bikin Siu menikah dengan meriah di keluarga kita. Jin Chuan kalau gugup pasti pegang cincin. Maaf Siu. Mungkin aku terlalu buru-buru. Tenang saja, aku pasti memberimu pernikahan yang sempurna. Tidak apa-apa Jianshan. Kamu pasti bisa sembuh. Aku sudah sangat senang. Hal lain tidak perlu terburu-buru. Jin Chuan. Pernikahan kali ini sangat penting bagiku dan Siu. Ada beberapa hal, mungkin masih perlu bantuanmu. Tenang saja kakak. Aku akan menyiapkan. Untuk kakak dan kakak ipar, pernikahan yang paling megah. Semua ini bisa kucoba? Coba saja, sudah kuatur semuanya. Aku mau angkat telepon dulu, kalian bisa pilih sesuka hati. Sepertinya ini adalah Nyonya Fu. Ternyata sangat cocok dengan Pak Fu. Atasan sudah memberi instruksi. Hari ini, saya akan melayani Anda sepenuhnya. Pak Fu. Silakan Nyonya. Pak Fu dan Nyonya menikah. Kamu ngapain di sini? Cepat pergi. Jangan ganggu kami melayani tamu penting. Pak Fu. Menikah. Akulah yang akan menikah dengan Nona tadi. Orang seperti Nyonya adalah orang yang tidak bisa kamu samakan. Siapa yang menikah denganmu? Sungguh sial 8 turunan. Orang lain menikah untuk bahagia. Menjadi istrimu adalah sengsara. Kamu ngomong apa? Jangan kira karena kamu duduk di kursi roda yang berani menyentuhmu. Berhenti. Kenapa Pak Fu datang? Kakak. Kamu baik-baik saja. Siapa yang berani menyentuh kakakku? Fu Zong. Aku tidak tahu kalau kakakmu ternyata. Diam. Fu Xiao. Fu Xiao, maafkan aku. Barusan aku tidak tahu diri. Jangan marah padaku. Datang. Aku tidak ingin melihat orang ini. Fu Zong, jangan. Fu Xiao. Fu Xiao, maafkan aku. Fu Xiao. Kak. Aku tidak menyangka ini akan terjadi. Salahku semua. Tunang, aku baik-baik saja. Aku ganti baju dulu. Nanti Siu khawatir. Fu Zong. Cacat. Sekarang aku sampai harus
Dilindungi adik. Tidak mungkin. Padahal ikuti resep itu. Kenapa beda? Kuning dan putih telur harus dipisahkan bersih, baru bisa dikocok lebih mengembang. Bisa ditambah sedikit cuka putih dan bahan-bahan ini baru bisa terpisah. Putih telur bisa dikocok lebih stabil. Ya, aduk rata. Ya, seperti ini. Jianshen kalau tahu kamu buatkan kue untuknya, dia pasti senang. Mukamu kotor. Kak, Jianshen, kakakmu baik-baik saja. Badanku sekarang. Gelas saja tidak bisa pegang. Siu. Obetku. Sepertinya dikumpulkan oleh Pak Wang. Bisa tolong ambilkan untukku. oke, tunggu sebentar ya. Jin Chuan, temani aku ngobrol sebentar yuk. Oke. Dulu anak yang selalu minta-minta padaku. Sekarang sudah jadi direktur. Tolong ambilkan itu untukku. Ini foto kita bersama. Di hari aku diterima kuliah. Dan ini foto favoritku. Jin Chuan. Bagaimana menurutmu tentang Siu? Dia orang yang kusukai. Tentu saja dia baik. Jin Chuan. 7 tahun terlalu lama. Sekarang aku sudah bukan lagi Fu Jiada Shao dulu. Aku hanya punya Siu sekarang. Kamu mengerti kan? Apapun yang terjadi, kamu tetap kakakku. Selalu orang terpenting bagiku. Aku selalu hanya ingin jadi adikmu, menjaga keluarga ini. Kak, aku akan mengadakan perkawinan terbesar untukmu dan kakak ipar. Sudah larut. Ayo istirahat. Kenapa? Kenapa harus aku? Jin Chuan. Terima kasih sudah mempersiapkan perkawinan untukku dan Siu, dan mau jadi saksi pernikahan kami. Kak, ini memang seharusnya kulakukan.
Senang sekali kalian semua bisa datang ke pernikahan kakakku Fu Jianshen dan kakak iparku. Aku umumkan. Jin Chuan. Aku umumkan. Tunggu. Pernikahan ini tidak sah. Ayah ibu. Kalian datang. Dasar kamu tidak tahu terima kasih. Kamu berani sekali. Berani menikah di belakang kami. Aku. Sepertinya pelajaran yang kalian dapatkan sebelumnya belum cukup. Selama aku ada, kalian jangan harap bisa menyakiti Siu. Ini bukan anakku yang sudah kujaga selama bertahun-tahun. Tanpa sadar, gimana mau memukul calon mertuamu? Aku bilang sama kalian, kalian bayar uangnya dengan baik-baik. Kalau tidak pernikahan ini, jangan harap bisa terjadi. Apa yang kamu bicarakan? Aku kasih kalian. Ambil uangnya dan cepat pergi. Tidak bisa. Jangan kasih mereka. Mereka akan terus minta berkali-kali. Ayah ibu. Kalian pulang dulu. Aku akan selalu jadi anak kalian. Tidak akan meninggalkan kalian. Kalau uangnya tidak diberikan hari ini, pernikahan ini jangan harap bisa terjadi. Ikut aku. Kamu, lepaskan Siu. Apa yang mau dibicarakan kita bicara baik-baik. Siapa yang mau bicara baik-baik denganmu? Kalau hari ini aku tidak dapat uang ini, jangan harap hidupmu tenang. Ibu, Lepaskan. Ibu. kamu baik-baik saja ibu. Ibu. Aku cuma dorong sedikit. Dia sendiri yang jatuh, bukan salahku. Ibu. Kalau ibu sampai kenapa-kenapa, aku akan membuatmu membayar. Aku lihat dia tidak seperti berpura-pura. Kita cepat pergi. Pergi. You can yours and kita. Pergi. Cepat pergi. Ibu. Pergi ke keluarga Zhang dan selesaikan dengan bersih. Jangan biarkan nyonya tahu. Fu Shao. Itu tetap keluarga nyonya. Apakah Anda yakin ingin? Ya. Siu, kapan kamu datang? Jianshen. Apa yang baru saja kamu katakan? Siu, dengarkan aku. Jianshen, jujurlah padaku. Apa yang akan kamu lakukan pada keluargaku? Ini bukan hanya untukku. Apa yang akan kamu lakukan pada mereka? Siu. Ada beberapa hal yang tidak perlu kamu ketahui. Tapi mereka adalah keluargaku. Keluarga. Mereka memaksa kamu berhenti sekolah dan bekerja. Kami akan menjualmu ke orang lain. Apakah mereka pernah bahwa kamu adalah keluarga mereka? Siu, aku melakukan ini untuk kebaikanmu. Aku tahu apa yang terjadi hari ini. Mereka salah. Tapi tidak seharusnya sampai seperti ini. Percayalah padaku, mereka tidak sengaja. Sudah bertahun-tahun, kamu belum melihat dengan jelas wajah asli dari keluargamu itu. Selama mereka masih ada, mereka tidak akan melepaskanmu. Kita tidak akan pernah bisa benar-benar bersama. Bukan Jianshen. Cukup. Siu. Hari ini ibuku beruntung. Tidak terjadi apa-apa. Tapi bagaimana jika dia mengalami sesuatu? Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti ibuku. Jianshen. Siu, percayalah padaku. Aku melakukan ini semua demi kebaikanmu. Jianshen. Aku tidak pernah merasa kamu seasing hari ini. Siu. Aku melakukan ini. Masa depan kita berdua. Kamu pasti akan memahamiku. Jangan minum lagi. Biarkan aku minum. Tidak boleh. Kamu sudah mabuk seperti apa? Kenapa tidak membiarkan aku minum? Kalau bukan karena aku, Jianshen tidak akan seperti ini. Kakak ipar kamu sudah mabuk. Jangan terlalu dipikirkan. Aku benar-benar lelah. Jin Chuan.
Kamu sudah melakukan yang terbaik. Sekarang ada aku di sini. Aku akan selalu menemanimu. See you. Aku melakukan ini, Senior Antek. Masa depan kita berdua. Kamu pasti akan memahamiku. Fu Shao ini. Pergi. Aku bilang pergi. Ya. Kakak ipar kamu sudah mabuk. Kamu baik-baik saja. Bagaimana? Jin Chuan. Kenapa? Kenapa harus kamu? Fu Shao, bagaimana kabarmu? Beritahu orang-orang di bawah. Malam ini ke rumah Jiang. Jian Shen. Kita jangan bertengkar lagi ya. Baik. Fu Zong. Ngomong. Semua orang dari keluarga Jiang hilang. Siapa yang melakukannya? Kami berada di dekat keluarga Jiang, menangkap seseorang. Tapi orang ini, sepertinya juga ada hubungan dengan kakak Tidak tertua. mungkin. Kakakku bukan orang seperti itu. Rahasiakan sampai semuanya jelas. Dan siapkan kontrak transfer saham Fu. Siapkan. Fu Zong. Anda baru saja mengambil alih Fu. Ingin menggabungkan M Group dan Fu. Apakah sekarang harus memberikan semuanya kepada kakak tertua? Lakukan seperti yang kukatakan. Ya. Kak. Benarkah itu kamu? Kakak tertua, ini adalah adik kedua dan nyonya muda, yang dibuat khusus untukmu. Dia bilang kamu tenang saja. Dia sudah menyelesaikan masalah dengan pemegang saham perusahaan. Kamu bisa mengambil alih kapan saja. Jabatan Presiden Perusahaan. Adik kedua dan nyonya. Kalian semua sama, seperti Fu Jinchuan. Menganggapku sampah ya. Pergi semua. See you. Kamu datang sejak kapan? Jian Shen. Apakah kamu sedang tidak mood? Lagi-lagi kamu melihat sisi burukku. Aku dengar tentang masalah perusahaan. Jangan terpengaruh oleh omongan itu. Aku dan Jin Chuan percaya padamu. See you. Sekarang aku hanya sampah. Tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan ketika orang tuamu menyakitimu, aku sekarang hanya bisa mengandalkan Jin Chuan untuk melindungimu. Hari itu, aku tidak sengaja mau marah sama kamu. Maafin aku ya. Aku benci keadaan aku sekarang yang kayak gini. Oke. Aku maafin kamu. See you. Ayo kita pergi dari sini. Mulai sekarang. Cuma kita berdua aja. Gimana? Oke. Tapi
kakimu. Kakimu kapan sembuh? Kak, ini aku sengaja belajar pijat. Cepat sembuhnya. Nanti, kamu pasti bakal sembuh. Ini kan, mau kasih kejutan buat kalian. See you. Demi kamu aku bakal semangat. Aku mau bilang ke Jin Chuan. Nggak usah. Aku yang bagel kasih tahu Jinchuan. Jangan khawatir. Kapan kita berangkat? Aku siapin dulu. Hari ini. Tenang aja Siu. Semuanya udah aku siapin. Jian Shen, kamu lihat baju-baju di kamar aku itu nggak? Aku lihat baju-baju itu. Kayaknya nggak cocok sama kamu. Suruh orang buang aja. Aku beliin yang baru. Gimana suka nggak? Baju-baju ini emang bagus. Tapi aku rasa baju-baju lama aku lebih cocok sama aku. See you. Mulai sekarang baju yang aku beliin ini. Oke. Tapi baju-baju itu, semua itu dibeli oleh Mama dan Jin Chuan. Buang saja begitu. Apakah tidak apa-apa? Sudah ku bilang. Pakai saja yang kubeli ini. Depannya di rumah ini. Jangan sebut orang lain. Dengar tidak? Nyonya, apakah Anda akan pergi? Aku mau pulang ke keluarga Fu. Fu Shao sudah memerintahkan. Tidak boleh membiarkan Nyonya pergi sendiri. Ini perintah Jian Shen. Aku yang memerintahkan. Jian Shen, See you. Aku juga khawatir dengan keselamatanmu. Bagaimana jika orang tua mereka mencarimu lagi? Bagaimana jika aku tidak ada di sampingmu? aku cuma mau pulang ke keluarga Fu. Jin Chuan bilang, Mama sedikit merindukanku. Jin Chuan, Jin Chuan. Setiap kali selalu Jin Chuan. Apakah apa yang dia katakan selalu benar? Apakah kamu pulang untuk melihat Mama atau melihat Jin Chuan? Jian Shen, bagaimana kamu bisa berpikir seperti itu tentangku? Aku tidak bermaksud begitu. Kontak di ponselmu. Sudah kuhapus semua. Tetap tenang di rumah. Jangan keluyuran. Kamu ini memenjarakanku. Bagaimana kamu bisa berpikir seperti itu tentangku? Begini. Jika kamu benar-benar merindukan Mama, maka besok, aku akan menemani kamu pulang untuk menemuinya baik. Kamu harus manis. Jian Shen, Tolong aku, tolong aku. Siwan Siwan, Tolong aku. apa yang terjadi? Siapa yang melakukannya? Ya, itu Fu Jianshen. Jian Shen, Bukankah aku sudah bilang, jangan biarkan siapapun masuk. Bahkan pintu saja tidak bisa dijaga. Apa gunanya kalian? Bawa dia turun dulu. apa yang kalian lakukan? Jian Shen, Siu, sekarang sudah larut malam. Kamu harus istirahat. Jian Shen, benarkah itu kamu? Siu, itu salah mereka sendiri. Dari kecil sampai bagaimana kamu bisa melewatinya? Kamu lupa ya? Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu lagi. Jadi kamu langsung bertindak pada mereka. Bagaimana kamu bisa berubah menjadi seperti ini? Mereka memang salah, tapi tidak sampai segitunya. Siu.
Aku melakukan ini semua untuk kebaikanmu. Tidakkah kamu bisa mengerti aku? Kamu ini gila. Kamu mau kemana? Kamu bilang tidak akan meninggalkanku. Aku mau pergi. Apakah kamu mau mencari Fu Jinchuan lagi? Aku beritahu kamu tidak boleh pergi kemana-mana. Kamu milikku. Kamu sudah janji padaku. Apa hubungannya dengan Jin Chuan? Kamu yang memaksaku. Hentikan dia. Siu. Kamu terlalu emosional sekarang. Antar Nyonya kembali ke kamar untuk istirahat. Siu jangan melakukan hal bodoh. Dengar taruh pisau itu. Suruh mereka minggir. Baik. Turunkan pisaunya ya. Aku mohon Siu. Biarkan aku pergi. Kalau tidak aku akan mati di depanmu. Jangan. Kenapa kamu sudah berjanji padaku? Kenapa kamu meninggalkanku? Letakkan pisau itu. Letakkan pisau itu, aku mohon. Jangan sakiti dirimu sendiri. Siu. Apakah Jian Shen yang menyuruhmu mencariku? Aku tidak akan kembali. Tidak ada hubungannya dengan kakakku. Aku yang ingin mencarimu. Tapi, semuanya adalah kesalahanku. Aku yang menyakiti Jian Shen, menyakiti ibu. Sekarang bahkan orang tuaku jadi seperti ini. Semuanya salahku. Ini bukan salahmu. Kamu baik. Sungguh. Percayalah padaku. Tapi kenapa bisa menjadi seperti ini? Ayo pergi. Aku akan membawamu pulang. Minumlah air. Terima kasih Jin Chuan. Siu. Jika ada kesempatan untuk memilih lagi, maukah kamu mengubah gaya hidup bersamaku? Jin Chuan. Aku selalu menganggapmu sebagai adik. Dan orang sepertiku tidak seharusnya berada di samping kalian, baik dulu maupun sekarang. Mungkin aku sudah terbiasa hidup dalam kegelapan. Jika kamu mau, aku akan menarikmu bersama menuju tempat yang terang. Jin Chuan. Aku sangat bingung sekarang. Tidak apa-apa. Apapun pilihanmu, gaya hidup seperti apa. Aku merasa kamu bahagia. Cukup. Kamu hanya perlu bahagia saja. Jian Shen. Siu kemari.
Abang lepaskan Siu. Lepaskan dia. Kamu ingin aku melepaskannya? Atau ingin aku membiarkan kalian berdua? Ini tidak ada hubungannya dengan Jin Chuan. Cukup. Aku tidak mau mendengar penjelasan kalian lagi. Seluruh dunia bisa menipuku, bisa mengkhianatiku. Tapi kenapa justru kalian berdua? Tidak ada hubungannya dengan Jin Chuan. Apa? Lepaskan aku. Siu. Jin Chuan. Berhenti. Bawa nyonya pulang. Jin Chuan, kamu bagaimana? Lepaskan Siu. Sudah saatnya begini. Kamu masih memikirkannya. Jin Chuan. Tangan mana yang melukainya? Selesaikan sendiri. Fuzong, dia tidak sengaja. Bagaimana kalau? Apa aku menyuruh kalian melukainya? Dari kecil sampai besar, aku tidak tega menyakitinya. Kalian berani. Patahkan tangannya. Jin Chuan mana? Dia bagaimana? Kamu begitu peduli pada Jin Chuan. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Bisakah kamu ingat perasaan kita dulu? Lepaskan aku. Kamu masih ingin mencarinya. Aku beritahu kamu, jangan pergi kemana-mana. Kita belum menikah. Belum jadi suami istri. Siapa yang aku cari bukan urusanmu. Kalau begitu aku akan melakukannya lagi. Aku ingin seluruh dunia tahu. Kamu Jiang Xiu adalah milikku. Tuan Fujianshen, apakah Anda bersedia untuk menikahi Nyonya Jiang Xiu? Ya, aku bersedia. Nyonya Jiang Xiu, apakah Anda bersedia untuk menikahi Tuan Fujianshen? Tunggu. Jin Chuan, kenapa kamu datang? Jin Chuan, kamu akhirnya datang. Kakak. Lepaskan Siu. Kamu diam. 7 tahun mengubah banyak hal. Kamu sama sekali tidak mengerti. Setelah bangun tidur, aku dari bos yang dihormati, menjadi sampah, yang diremehkan orang. Bahkan tunanganku, memilih meninggalkanku. Ditinggalkan. Apakah kamu mengerti perasaan ini? Kakak. Apakah kamu pernah memikirkan perasaan Siu? Jin Chuan, mari kita main game. Baik. Apapun yang kakak inginkan. Aku bersedia. Dalam 2 gelas ini, satu di antaranya ada racun. Aku dan kamu. 1 gelas masing-masing. Mari kita lihat siapa yang dipilih oleh Tuhan. Jianshen, kamu gila. Jin Chuan. Dulu waktu kecil. Ketika aku hilang. Kamu menemukanku. Kamu bilang padaku. Kamu tidak akan pernah meninggalkanku lagi. Jadi kakak. Apapun yang kamu inginkan. Bahkan nyawaku. Aku bisa memberikannya padamu. Jin Chuan. Sepertinya aku baik-baik saja. Kak. Kamu.
Jian Shen. Jin Chuan. Kamu masih sama seperti waktu kecil. Mudah ditipu. Jian Shen. Siu. Siu, aku minta maaf pada kalian. Kamu pasti harus bahagia. Kakak. Jian Shen. Kak. Jian Shen. Siu. Tunggu. Jin Chuan. Kenapa kamu datang? Aku sudah berpikir lama. Jika kamu ingin pindah tempat, memulai kembali, aku bersedia menemanimu. Aku juga bersedia. Kak, kenapa kamu datang? Siu. Aku tahu aku melakukan banyak kesalahan. Aku juga sudah menerima hukuman. Apakah kamu mau memaafkanku? Kak. Kamu lupa apa kata dokter? Untuk beristirahat dengan baik. Penyakit kecil tidak perlu dibahas. Kamu tidak ingin sembuh ya? Apakah kamu masih ingin aku memijatmu? Ada dokter yang memijatku. Untuk apa Apa kamu? maksudmu? Kamu tidak ingin sembuh ya? Dengan kemampuanmu itu. Cepat-cepat. Siu. Tunggu kami.